Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita muliakan bersama Abu ya, dan selalu dimuliakan Allah. Pada pagi ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama jamaah dari Melabuh ya. Melabuh. Untuk ini Abu ya meminta pada ketua rombongannya untuk ta'aruf beserta maksud tujuan pada ketua, mempersilahkan dengan segala hormat. Izin Abu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati guru rohani kita bersama Abuya, dan juga yang kami hormati hadirin yang berhadir. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami satu jamaah datang daripada Melabuh, yang mana kami di Melabuh ada yang dari Kota Padang. Abu ya mungkin insyaallah tahu juga dari Kota Padang, dari Babu Salam, dari Dren Rampak dan lain sebagainya. Jadi maksud kami datang kemari, nama ya lupa. Jadi nama saya Abdullah Akib. Ulun Tuan berasal dari Jeram Nagaraya. Sudah lama bergabung? Alhamdulillah semenjak SMA Bu. SMA kelas 1. Sekarang sudah 2 tahun. Sekarang sudah 20 tahun. Oh, 20. Alhamdulillah. Kawan-kawan lain juga seperti itu. Kawan-kawan yang lain tidak. Kami ini ada buat balai pengajian sedikit, yayasan Majelis Belajar Iqra. Kami masih belajar Iqra Abu ya sebenarnya. Belum bisa Al-Quran, belum bisa pun lagi kami. Memang itu pertama kali. Ya, jadi kami buat program kemari untuk dapat berkah lah supaya kami istiqomah dalam belajar. Di mana buat balainya? Di belakang Masjid Tamadun. Ya. Kemudian tujuan Maksud dan tujuan kami kemari ya silaturahmi. Silaturahmi dan lebihnya lagi untuk mengambil berkah dari Abuya nanti, karena kami nanti mau didoakan sama Abuya. keinginan tujuan daripada jemaah tabligh itu. Tujuan daripada jemaah tabligh itu apa? Kalau sekarang programnya bukan jemaah tabligh Abu, kita memang sengaja silaturahmi sama teman-teman. Program pengajian Majelis Belajar Iqra, bukan atas nama jamaah tablighnya. Oh, bukan. Ya, bukan. Jadi ada apa namanya? Jemaah apa juga namanya? Majelis Belajar Iqra. Kami ini kumpulan daripada orang-orang pasar semua kami ya Bu. Jadi kami ada dari nggak ada orang alim di antara kami, cuman kami bajunya aja panjang, jenggotnya aja ada, tapi ilmu kami tak ada. Kemauan kuat. Kemauan insya Allah. Semangat. Semangat. Subhanallah. Jadi kemudian sekian dan demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang pagi hari ini sudah datang jemaah dari dipimpin oleh Imam Masjid Agung yang bernama sama kawan-kawan datang sampai ini untuk bersilaturahmi, lalu saling kongsi perjuangan agama yang kita cintai ini. Dimana majelis ini selalu dinamakan dengan Majelis Iqra. Makanya saya teringat dulu dengan
kawan-kawan dulu. Ini untuk menafsirkan Iqra. Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra ini kalau mengaji nahwu adalah fi'il dan fa'il. Iqra itu ilamar, jadi fa'ilnya anta, baca oleh engkau. Di awal ini surat yang pertama turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu wafidah. Berkali-kali Jibril menyampaikan pada Muhammad Iqra. Tadi selalu Nabi mengatakan wa ana bikari. Tidak aku orang yang dapat membaca. Jadi terus kemudian sudah dapat membaca. Jadi makanya maf'ul daripada Iqra ini yaitu oleh ulama-ulama tafsir sebagian yaitu maf'ulnya telah dibuang. Apa maf'ul yang dibuang? Iqra nafsakal ladzi. Iqra nafsaka. Baca olehmu akan dirimu dengan nama Tuhanmu. Iqra nafsaka bismillahirrahmanirrahim. Baca olehmu dirimu dengan nama Tuhanmu. Jadi bahwa yang disuruh baca ini diri kita yang disuruh baca. Sesuai juga dengan ayat yang lain, kafa binafsikal yauma hasiba. Cukup olehmu dengan dirimu nanti untuk menjadi perhitungan di sisi Allah. Jadi kalau dirimu sudah bagus, berarti kamu bagus di sisi Allah. Tapi kalau dirimu tidak bagus, maka kamu tidak bagus di sisi Allah. Kafa binafsikal yauma hasiba. Jadi membaca diri, nah inilah salah satu ajaran daripada tasawuf. Tasawuf yang dimana yang sedang diangkat sekarang ini untuk membaca diri kita dengan makna bahwa memperbaiki diri supaya betul-betul diri kita ini bagus, supaya dia dapat patuh mengikut perintah Allah dan menjauhkan larangannya, supaya diri ini tahu bahwa dia itu adalah ciptaan Allah sebagai makhluknya dan juga sebagai miliknya dan juga sebagai hambanya, budaknya. Jadi supaya diri ini dapat juga beriman, maksudnya berakidah kepada Allah, sampai dia bisa melakukan perintah dan larangan Allah. Dan juga supaya diri ini dia itu mendampingi diri ada hawa, keinginan kepada selain Allah dan kepada dunia, maka supaya diri ini dapat menyingkirkan hawa. Jangan dia mengikut hawa, tapi dia mengikut Allah, patuh kepada Allah di dalam hatinya Allah, supaya jangan dunia ini datang ke dalam hatinya sehingga mencintai dunia. Sebab mencintai dunia ini mengikut hawa adalah sebab terjadi kesalahan. Hubud dunia raksu kulitatiha. Mencintai dunia ini sumber daripada kesalahan, baik kesalahan zahir melakukan maksiat, baik juga kesalahan batin, yaitu sifat-sifat nafsu yang jelek, kedengkian, kesombongan, yang tidak membawa kita. Ini supaya ini harus dapat dibenamkan kepada wujud Allah, supaya dapat mencintai Allah, supaya dia dapat bersama Allah kemana saja dia berada, baik di dalam melakukan ibadah dan gaul sesama,
supaya dia bisa berakhlak yang baik sesama, dapat bantu-bantu untuk yang baik, dan juga sempat untuk menghambat terjadi kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi ini awal daripada langkah Anda untuk membuat majelis Iqra ini. Nampaknya dayanya kecil, tapi artinya dalam pertengahan dan ujungnya sangat besar. Sampai seperti apa yang telah disampaikan oleh Tengku Araji tadi, akhir daripada turun Al-Quran ini dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan bagiku nikmat, bagimu nikmat. Aku reda Islam sebagai agama. Jadi bahwa bagi orang-orang yang belajar ikrah, dia mendapat buah. Apa buahnya? Dapat sempurna agama, dapat mendapatkan nikmat, dapat Islam ini memang itu menjadi pegangan yang kuat dalam batinnya. Hanya agama ini baru sempurna ialah agama yang di dalamnya ada syariat, hakikat. Yang di dalamnya agama ada Islam, istilahnya iman Islam dan ihsan. Jadi dengan pengertian agama membagi wilayah Islam atau taat, agama dengan pengertian iman, yaitu selalu hati dekat jalan kemauan Allah, dan ihsan selalu memandang Allah. Jadi inilah yang dimaksud kalau sudah dapat seperti itu, kita dapat nikmat yang lain. Nikmat ada dua, nikmat lahir, inilah yang kita makan, yang kita minum, dan nikmat batin, yaitu rahasia dan iktifat anwar waridat yang datang pada hati yang senantiasa. Nikmat yang demikian itu tidak habis, nikmat yang dapat menyenangkan hati kita, membersihkan akal pikir kita, dan menetapkan jalan untuk tahu dan tujuan hidup. Jadi nikmat batin itu lebih daripada nikmat lahir. Makanya pada yang berkemauan kepada nikmat batin ini sudah jarang. Dia hanya banyak pada nikmat lahir, pada pangkat, pada kedudukan, pada uang, pada pengaruh segala macam. Jadi makanya Islam ini tidak akan dapat berkembang dengan baik. Dan kita dahulukan nikmat batin, di samping juga kita tidak meninggalkan nikmat lahir. Ini berjuanglah Anda, semoga ini semua Islam ini akan bercahaya kembali. Amin. Yang kita cintai ini, terutama bagi generasi muda ini, baik mereka itu orang pasaran, baik mereka itu pekerjaan yang berbagai-bagai, yang melakukan maksiat atau kelalaian. Supaya ini bisa kita perbaiki secara bersama. Kemudian juga saya beritahukan bahwa di Melabuh untuk jauh cukup bagus berkembang, sehingga GAPI, gabungan penjual ikan nih, berzikir itu di Mekah, di masjid, menangis teringat kepada dosa, menangis teringat kepada kesalahan yang mereka lakukan, minta kepada Allah untuk dibukakan pintu tobat. Jadi ini juga luar biasa mereka lakukan oleh GAPI di Aceh Barat. Jadi ini supaya nantinya mereka ini ada kelemahan, karena yang tahu dia berzikir, dia tobat,
bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, makhraj, tajwid yang baik, supaya itu permulaan, supaya mereka itu sah ibadah itu mereka kurang. Jadi saya juga mengharapkan pada Tengku Abdullah dan juga kawan-kawan Ikra, dan juga dapat artinya melihat-lihat mereka dan juga bisa menyampaikan apa yang Anda lakukan kepada mereka supaya mereka itu lebih baik. Jangan hanya baik, batin baik, tapi dari yang baik. Kita harus baik syariah dan baik. Ada kedatangan Anda, kami sangat juga mengucapkan terima kasih. Allah yang segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.